Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
indah, mekilat-kilat kira bewajumu, wahai mempule jawi. Konara pak gagah bagaikan gajah, gundul di bagas istana.
Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ya Allah sampai detik genen, sampai saat genen tongdeng mereka hingga dengan nikmat pun kita dapat berkumpul di rumah ahlul ini dalam rangka untuk menghadiri undangan daripada ahlul bait. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan ke roh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada alim ulama, baik itu yang mutaqaddimin yang telah terdahulu dari kita maupun yang mutaakhirin yang masih hidup di akhir zaman ini, yang mana ulama-ulama ini adalah menjadi pelita bagi kita di akhir zaman ini. Yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, Abuya, guru-guru kita, menyampaikan segala cita-citanya dan semoga kelak dimatikan dalam keadaan beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kepada Bapak Imam beserta perangkatnya, yang kami hormati kepada Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, juga yang terkhusus kepada ahlul bait, yang mana dalam acaranya ini mudah-mudahan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicapaikan segala cita-citanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, teringat kami dari Bapak Sekdes menyampaikan bahwa di beberapa ceramah mungkin dalam minggu edaru Bapak Sekdes itu, Abu Muda Irsyadul Fikri menyampaikan siapa yang hadir dalam ceramah, sebenarnya bukan ceramah saja, dikatakan dalam kitab-kitab siapa yang hadir dalam majlis ilmu, majlis zikir, maka diberikan Allah kepadanya begitu banyak fadilah-fadilah, yaitu kelebihan-kelebihan. Salah satunya adalah Allah memberikan pahala kepada orang yang duduk di majlis zikir satu saat saja, sara detik, walaupun dalam keadaan mendem, suhyang hinden duduk telayang terus, walaupun dalam keadaan tidur, Allah memberikan pahala baginya. Satu pendapat mengatakan pahalanya memberikan 1000 unta kepada orang yang miskin. Satu pendapat lagi mengatakan
yaitu memberikan 1000 ekor kuda untuk perang fisabilillah. Kalau kita kaji-kaji dulu, kita kelatoh gelah nih, kita tambahkan, matematikakan, kira-kira 3 nilai nominal nih. Sara kuda ambing kita wain mau ya 10 juta ambing, kalikan terus 1000 kuda. Orang yang terkali. Kataku ibu-ibu, sekeraja kita dalam sara bulan menuntut, orang dapat. Tapi kita duduk sejenak 1 saat, sara detik keca, Allah mereka wadah ya iri fadilah ilmu. Masih buih, toleng buih fadilah ilmu iri. Salah satu natolenahan, setiap duduk di majelis ilmu, lot 2 malaikat yang mengiru, yang ia malaikat iri mengiringi langkahna. Mulai dari keluar dari sapo, walik tolimi sapo. Yang mana 2 malaikat ini dalam setiap saat memintakan ampun akan dosa kalak yang hadir di majelis ilmu rai. Kalau kita ibu-ibu kadang tak payah meminta ampun setiap saat, ulangkan setiap saat, kita sembahyang 5 waktu, aku sendiri merasakan. Sembahyang aku 5 kali waktu, setelah sembahyang baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfar ini mohon ampun akan dosa-dosa yang telah kau hajukan. Terkadang wawah kita mengucap istighfar, lisan saja yang mengucapkan, tapi hati kita, kalau hatiku sendiri cidung maklum merasakan penyesalan terhadap dosa-dosa ini. Insya dalam tarikat dikatakan semakin memulai tawajuh. Dalam tarikat ini semakin mulai tawajuh, baca istighfar. Istighfar ini dalam keadaan mengucap astaghfirullahalazim, artinya mengingat seluruh kesalahannya, mengingat seluruh dosa-dosanya, diseselina. Kalau rapat maca istighfar ini sambil tangis, dipaksa-paksa keluarkan air mata. Di raya Haji Wahid, jadi lo persulukan harus mau kami bilangnya. Pas ketika semaling tawajuh, kan baca istighfar. Lo mau anak-anak kerap, mungkin kalau sekolah kintong leng di bangku SD kelas 5, leholi, di samping tu tawajuh. Pas ya maca istighfar, astagfirullah, tangis tetuhu tangisna. Aku ambing yang menjekan ko hilang-hilang konekku. Tahu maca istighfar waga sa tetu anak kare ditangis tenang. Makreng balik orang leto sana kare yang seselina bisa ya tangis. Siap-siap buka hatang, siap tawajuh, siap buka rida, siap segala macam. Kutanya mau anak gay, ia kalak nagan raya. Kutanya wana, kusa bisa kau tangis kare yang seselikup, kare yang tangis kena. Ia menyesal, cukup sarang ina kecah. Kami anak-anak eda, dosa kami ditanggung oleh orang tua sebelum balik. Maka buena murusaku yang gue ditanggung apa umatku. Ini mau kita tangis kena. Kita yang enggak buena dosa kita tanggung, bisakah kita untuk tangis sekali samping mengingat dosa-dosa kita lalu? Dikatakan ibu-ibu bahwa tangis seseorang yang mengingat dosa, menyesali dosanya, maka air mata itu akan memadamkan api neraka. Dikatakan kalau lo tangis, kaji-kaji namin tangis, asa buwe lain nahan memadamkan api neraka. Orang yang boleh tangis, ya kawan gitu. Sebelum-belum nakalak lebih mudah sebenarnya tangis. Lebih buai umurna, lebih mudah untuk tangis. Otang kahna dosa na kecah, isi yang kita orang mendosa. Ustaz mendosa, haji mendosa. Wan isi ya, maka disembah.
kembali kita ingat toleh, kita sesali dosa-dosa kita. Kita mohon ampun kepada Allah, kita taubat dengan benar-benar. Ulang, nahan taubat kita ini kita para penyesalan. Minimal. Kalau kami di pesantren dia, karya yang kita sesali ini keluari orang kita kerajukan. Ini baru penyesalan. Contoh, aku pengupat, taubat daripada mengupatku. Maka ketika aku taubat betul-betul taubat, berarti minimal keluari orang yang aku mengupat kalah. Aku sering bukakan aurat. Kalau loholi antara pusat dan lutut, makasar sebenarnya loholi. Semakasa menutup aurat yang loholi. Kalau suka yakin pakai naulisna, tutup kuncit, tutup tiun, kok sah. Cuma orang mending bisa dikatakan orang mending. Terus ibarat kali kita mempekan orang pakai wajib di soal kerja. Orang pakai wajib di soal kita jalan kita mempekan dalam kita mempekan nih. Atau di medan kita di mall orang pakai wajib kira-kira layak orang, maka begini makmum kita kalau salat tidak berpakaian yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di malam ini kami hanya ingin menyampaikan sebuah kalam yang tertulis dalam kitab Johar Maknun yang dikarang oleh Syekh Ahmad Damanhuri, yang mana kalam ini diambilnya daripada kalam sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang wajib diimani, wajib diyakini ada 4. Yang wajib diketahui ada 4. Pertama Umar, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar Siddiq, yang keempat Utsman bin Affan. Berarti Abu Bakar dan Nabi ini sarawan, sarang nenek kai. Karena Abu Bakar nenek nanahan bertemu di Murrah. Nabi keturunan dari pihak bapaknya memang yang bergelar Murrah. Kira-kira apa lagi itu? Keturunan dari pihak bapaknya Abdullah, anak Abdul Muttalib. So hadis. Kalau rata apa ibu minimal kita tahu dia 4 baris di atas. Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Orang tak hafal katanya ngomong diri dia situ. Kalau orang menghafal, ulang bebe semua harap nahan di padang mahsyar untuk mendapatkan syafaat pertolongan Nabi. Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, dikatakan kalau kita nanti di padang mahsyar, kalau bukan dengan pertolongan Nabi, 1 orang pun tidak akan masuk surga dari umat Nabi Muhammad. Sarah pula. Maka yang kita butuh penahan otak kita ibadah tak. Yang kita butuhkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq meninggalkan kalam hikmah. Kalam hikmah tingkat kita begini. Kariglah nih kata-kata yang perlu diingat kali bahasa kampung nama. Sesukutan tamang nih. Nah kata-kata orang tua mengulang nih. Nah ada Abu Bakar menarikkan kata-kata hikmah yang perlu kita ingat. Agisul kaisi taqwa wa ahliqul hamdi fujuru wa asdiqus sadaqi amanatu wa akdibul kadibi hiyanatu. 4 yang laku dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, Agisul kaisi taqwa, secerdik orang yang cerdik ialah orang bertakwa. 1. Yang kedua, dan sedumu-dumu, berarti di bawah bodoh. Kalau bodoh ini di atas, ada dumu di bawah bodoh. Sedumu-dumu orang bodoh ialah
orang yang durhaka, orang bermaksiat. Abu Bakar Siddiq melakukan ibu. Seberuntung ataupun sebaik-baik orang ataupun secerdik-cerdik orang ialah orang yang bertakwa. Kasar begitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu mengambil daripada ayat yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya insan, manusia, baik dia anak-anak, orang tua 40 tahun umurnya, 70 tahun, innal insana lafi khusr, berada dalam keadaan kerugian. Rugi umur yang ber-20 tahun, 30, 40, apalagi yang ber-60 miratas, rugi. Rugi mempunyai harta, rugi mempunyai anak, rugi mempunyai istri, rugi mempunyai rezeki, rugi segalanya. Illalladzina amanu, kecuali alladzi, orang-orang yang beriman. Isi galak yang beriman noken Allah. Utang aku melakukan. Kalau aku melakukan dosa begitu ibu. Dalam Al-Quran dikatakan isi yang orang beriman masuk dalam kategori rugi. Beriman kepada Allah. Dan yang kedua taat. Taat disyarahkan ialah takwa. Takwa di sini ada berbagai tingkatan, yaitu ada takwanya takut akan siksa Allah karena memang takut azabnya. Kita takut kita membukakan aurat. Aku menarikkan sembahyang karena biar aku siksa Allah nahan dalam kubur. Biar aku nahan siksa Allah di dalam api neraka. Ini tingkatan takwa yang pertama. Takwanya itu masih di makam khauf, takut akan siksa Allah, dan masih di makam harap. Ketika dia salat masih mengharapkan surganya Allah, mengharapkan fadilah-fadilahnya, pahala-pahalanya. Maka ini takwa tingkatan pertama. Sedangkan takwa yang kedua ialah dia bertakwa karena dia memandang wujudnya tiada. Aku sembahyang di orang dot. Yang menunjuki aku sembahyang ini hanya Allah. Ya berarti yang mengairi Allah, aku ini otak aku yang sembahyang, pemberian Allah, sehingga aku bisa sembah. Maka kalau kita ujian, tidak akan orang akan rasa kecewa. Betul kan itu? Aku sembahyang aku 5 waktu, puasa aku Senin Kamis, puasa Nabi Musa dengan aku. Makna puasa Nabi Musa, puasa Senin, libur Selasa, puasa Rabu, libur Kamis. Sarawaki sekali. Ketika aku berpuasa ini, aku sembahyang, aku meminta pada Allah, ya Allah, lapangkan rezekiku. Tiba-tiba setelah sembahyang ini, tolong bagi pekepenganku, maka akan nahan hadir rasa kecewa. Karena aku merasa sembahyangku ini adalah dari aku sendiri. Zikirku, sembahyang sunatku, sedekah dari aku. Maka nahan akan hasil kecewa ketika tidak dibalas oleh Allah. Maka naik kita. Ya sebenarnya takwa yang dinaik-naikkan, iman kita ada dinaik-naikkan. Insya Allah Syekh Amran Ali Al-Khalid. Sebenarnya kita dalam agama yang perlu riyadhah, latihan selalu. Oh, dalam sembahyang Allahu Akbar, latih dalam takbir diri mengingat Allah. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Rukun, ingat Allah. Minimal kalau orang mampu mengingat Allah,
Ingat wawah ini yang mereka menggerak Allah. Tangan yang bisa kita rukuk sujud Allah. Maka perlu kita riyadhah, kita latih-latih. Oh kalau dia salah rakaat kita khusyuk. Rakaat kedua orang nengeng. Sedikit tingkatkan 2 rakaat. Oh 3 rakaat atas ketelu orang kita khusyuk tingkatkan tule. Imsa perlu riyadhah iri pada diri kita. Karena kalau imanen, mau bagi mati lampu karet kurang hapus. Kalau lampu kurang hapus itu kurang cahaya nah. Kadang gue metep ya iman kita lagi. Maka perlu kita terus riyadhah dan perlu bimbingan guru. Makna bimbingan guru yang menunjuki kita di kelalana. Guru yang akan merintis lalan. Kalau kita menggerakkan perlu ada rintis lalan. Bagi pecah kalak-kalak menguhu perlu dirintis oleh ustaz. Kalau orang kita menguhutan berarti kita lagi perlu kita rintis. Maka kalau yang ini orang bisa yang menolong ia kari pemaknanya. Harta ditarikkan kalau jauhkin meninggali alut emas-emas emas kena ibu kami pakai rakai tole. Ya, aku malah macam ukuran. Iya, aku pulang. Ya, isi mengurus aku itu deh. Ulang bukan sudah tunggu dulu. Kalau lu kalau ayam mau masjid al-ijtihad kalau pembangun WC lagi, kalau bukari, bukan kenambing mas itu. Ya daripada meninggal nahan kare pura. Orang bahkan ini kuwo ibu, bahkan ini kuwo ibu. Kalau mau pekat kene lagi mau kembali kuwo jari mah, terus. Nahan paling lagi kejadian yang viral ni. Pina karilah nai. Pina Cirebon kena kuhak ia karena epen palsu, wok palsu. Kalau saya itu nah saya kena kuhak ko, saya kejadian kami di ujung bawang kan kena kuhak aku di sekolah. Kusa, wa epen mas orang kalah. Bahan itu. Jadi harta ini orang tak gunanya. Terus tong sanding, cukup sanding untuk makan tak, nyaman kita ibadah go. Aku pribadi bapak-bapak ibu-ibu, otang aku karera, bueng buku tengen, kalak yang bueh hati, agak payah yang tu ibadah karena memang kesibukan na. Mau laku ibadah ya, laku sembahyang. Kadang mak cakap na sembahyang ni agak telat waktu. Yang gue menjawe, gue kalak bertamu. Yang gue menjawe, gue anggota panen 20 ton nak kecak. Tang menjawe iya, anggota kami tibang, ada keteng na nila hudang pati. Itu terang aku ibu, pati makasana ka pagulog kemo. Paling ajan mo kusuhan na ajan sebayang kami. Isi pura merahiyat. Ini mo makasana. Maghrib pe wegi, isa pe wegi, pati makasana. Asal kodon pura ya aman. Kalau koron aman ibu, ya kahapon pe pumuhon ni. Kodon ko sana mahapak, wajah kahapon pumuhon. Jadi yang kedua, ialah dan sedungu-dungu orang dungu ialah orang durhaka. Kalak yang paling bodoh di bawah bodoh, berarti kita rokon bodoh di dungun kari masa kampung ni. Pati gumbuna mo, pati kelak gumbuna ialah kalak durhaka. Kasawigi, karena kalak yang bodoh ini, kan kalak orang tua lon akal ini digunakan nih. Lon akal tidak digunakan. Bagaimana kita kaji ibu? Orang salah Abu Bakar yang merokkan. Hidup di dunia, 40 tahun. 40 tahun kita pergunakan 25 tahun kalau lo holi, aku mau 40 tahun umurku meninggal. 25 tahun, 15 tahun ini proses dalam balik 25 tahun sisanya. Kugunakan untuk sembahyang, kugunakan untuk ibadah. Dibalas oleh Allah nahan di akhirat abadan abadin. Selama-lama orang lo akhir, orang lo penghabisan. Maka insyarat Abu Bakar Rai, secerdik orang cerdik ialah orang bertakwa. Toh nak kalina sembahyang aku genen orang ku taring sembahyangku, orang ku buka jilbabku 20 tahun mau dicabut tersiksa nah.
Wahai mo paling tahun mo 20 tahun, bakit 30 tahun nih, wahai mo sekitar 45 tahun kesiksa. Nahan di akhirat akan dibalas oleh Allah selama-lamanya. Bisa dikatakan namang sedungu-dungu orang dungu ialah orang bermaksiat. 20 tahun kecau umur di dunia, 40 tahun sekejap kecil. Mo kabah pula kita. Enggak laku 2025. Enggak bulan pitu. Wah kita na bulan lain, na bulan lain to len. Ya Sarah, tua ulang bulan lain ni mengget bang peken. Aku ni tadi gua kata tu, gua kena peken luar takal benda. 4 bulan berturut-turut. Belas tahun, berarti maklum mo pertama-tama ring lang memang. Jadi yang dikatakan rugi rai ini mo ya 20 tahun digunakan untuk bermaksiat. Orang ia sembahyang. Nahan selama-lama mau dikena walis. Kan rugi tu. Akan ko contoh, mudah-mudahan lang dibuka umur 45 tahun meninggal. Kalau yang 15 tahun ini, 20 tahun ini digunakan dengan baik, maka nahan abadan abadin di akhirat dibalas oleh Allah. Tapi kalau orang digunakan mendek, meninggal aku umur 75 tahun, walau umur 20 tahun, 5 tahun kecil, kalau gue ngurusan nahan abadan abadin mah. Insya sebenarnya dulu, aku putus tangan bin. Sebenarnya orang aku tahan jadi tangan. Makna dia, mu mengajar anak-anak sehari sehari ngeng, sehari puk ni lah. Toko na imbang at puk ni lah. Sehari girik na imbang napa sama. Kadang kumat-kumat mango, tapi kusa bisa ditahan ko. To karena sarah kita itu. Karena dikatakan peringat aku seorang guru bahwa nina kalau orang mau karena majelis ilmu orang akan ibadah iri mende darinya. Makanya aja. Bukan cuma kita tinggal itu. Cuma tunjuk tangan yang sendet. Isi yang sembahyang orang tuh wajib. Sembahyang 5 waktu. Lo ibu-ibu belakang kita orang tuh tunjuk tangan tuh sendiri. Lord, orang yang kamu tunjuk tangan lagi lah. Mati orang Lord. Harap orang kita yang orang kita betul bahwa sembahyang ini wajib. Kita tuh kata, bisa kita lakukan. Edamu sebenarnya tujuan aku sebenarnya mengajak ibu-ibu ini pecah supaya aku betul-betul ibadah di orang karena silewan ini. Kadang kita ibadah karena gembela. Oh ya, gomang tua, gomang haji, gomang segala macam. Oh ya Ustaz. Jadi kalau orang muka kena iman yang luar kasih hidup, orang bakal mendek sembahyang kita melaluang. Karena dosa kita ibu-ibu untuk ibu-ibu, bapak-bapak, tua-bapak, mak sembahyang ini 5 waktu wajib. Kali kalau tolong yang 5 waktu wajib, kusamang bisa kita tarik karena iri mo iman kita wagas di orang elot mentep kadang nahan sembayang na per tahun di masjid kaya per minggu di masjid Jumat lebih di kampung kami hendak lebih dah karena kita jemaah padat-padat kira lupa imam bu kita jemaah sarasap wasap orang kololo kayak begitu apa kita orang kayak begitu hendak rekompaet jamaah sarasa orang kena Tuhan ya lagi kawan bebo mati menandakan kali gue ring kita yang di ujung bawang medan geluh ring di mana amin dan yang mengatakan wa akdibul kadibu khianatun dan sedusta-dusta orang yang berdusta ialah orang khianat. Dia salah, orang yang sangat berbohong ialah kalau yang khianat. Gue diurek percayaan khianatina. Allah mereka wanta anak, Allah mereka wanta istri, Allah mereka wanta harta. Orang mendek kita jaga, orang mendek kita didik, orang mendek kita teman sembahyang. Nah, khianat. Aku udah jauhku. Auratnya terbuka, orang ku mendek wajahi. Sembayang na orang tahu narukun sembayang orang wajahi. Aku kalah khianat. Karena memang amanah ini Allah berikan
Allah memerintahkan seorang suami mengajarkan apa yang diibadahkan oleh istri, apa yang diperbuat oleh istri. Oh jauhlah tukang, ia kalau menjagal, maka perlu di dalam kitab bab be' jual beli. Asal tuhna pantang kemali kok kalak ia. Dan nahan ulang nahan jual beli ia riba teh kajo kena. Kali riba ini harus kita ketahui. Oh jauh ini ya laus ia berkajo. Sembahyangna dilalan dekahan. Berkajo ya. Contoh kita dalam perjalanan musafir danain ibadah Aceh. Kadang motor ini payah-payah singgah nak lut mang diwain niat sembahyang ngelah nak kasar terjamah. Wajib diketahui. Orang yang amal itu orang masalah. Sembahyang dia. Oh lut apa-apa laus mau ibadah Aceh orang mengsekal mendua-duakan sembahyang, makna mendua-duakan sembahyang, luhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Mari masuk asar kita tambah asar lain luhur boleh. Itu kalau musafir. Pasang niat dalam takbir. Allah sengaja aku salat fardu zuhur. Kasar atau masa tampung terus. Allah sengaja aku salat fardu zuhur. Kuku kami menjadi 2 rakaat karena Allah Ta'ala sah. Tapi dalam takbir Allahu Akbar. Tapi kalau orang dalam takbir 20 kali kita baca usolli fardhu zuhri kasru ma'ajam muntadimi 20 kali kita baca orang sahih. Karena niat qasdu syai' muqtaranan bil fi'l mengkasat sesuatu disertai dengan perbuatan. Sembahyang luhur kita, aku sembahyang luhur. Semaring takbir baca usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Orang lupa baca dalam hati, orang sesembayang ki. 20 tahun sembayang lagi, lejat tukuk kecah. Karena orang lupa niat, rukun yang pertama niat. Niat besertaan dengan takbir. Kau bisa jam ibu. Mari sejam. Orang tahu apa Ustaz? Kode-kode mang ibu. Kalau kami di Ketapang biasa ucap Nggo gelak na kode. Allah apa ulang mamahangki. Kalau aku kare maya, wiki dah masuk deh. Aku pelolo mang aku dikit kok. Lalu ke atas Pak Mukim main gugup mang. Pak Mukim metu aku mengira atas mang. Nah, jadi begitu niat dibaca, takbir dikerjakan. Allah dalam hati sengaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan mulut tong baca Allah. Habis niat akbar. Walau 2 kali nafas. Allah habis nafas na yaman mari habis niat arai. Ini orang masalahi. Yang penting niat dari dibaca dalam hati. Ini sahihan nafis benarnya. Kalau kami anak-anak pesantren, pertama aku berhenti pesantren kembali di kampung, dia anak aku kelak. Kami anak pesantren takbir sedekah lah. Allahu Akbar. Untuk tepatkan niat. Pas aku balik ke kampung, budaya kena buat duaku, hang tuaku, duanku takbir. Allahu Akbar. Oh Pak, niat kilat hati itu. Bisa, betul bisa memang ibu. Aku husnuzon nabi alasan baik sangka. Oh berarti niatna kilat. Maka yang baca Allah Allah Akbar. Dalam hati na ibu. Bagaimana dalam kita berwudu. Wudu menjawe. Dikatakan wudu ini mensahkan bagi sembahyang syarat sebelum sembahyang. Bagaimana kita ibu-ibu maaf do. Ibu-ibu menakai hapo. Lo Al-Quran teguh. Lalu pindah ke atas wudu leken. Karena mushaf haram menanggung mushaf Al-Quran kalau tidak dalam keadaan suci. Kalau suci badan yaitu dengan 2. Pertama mandi yaitu hadas besar, yang kedua berwudu hadas kecil. Menjawe ketika pecalai menentung kenawe lahirah ulang tanah tayang menjelang ini ada wudu. Lain menentung alis sengaja aku berwudu gosok terus. Sengaja aku berwudu sambil menggosok dalam hati. Sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Wasa ahab laku ni nawaitu wadosah wacake.
Usali berdosa dibaca lebih bagus, ini sunat. Tapi kalau reda tadi ke ibu-ibu yang agak satirai lejat tukuk lejam jawa ibu-ibu kalimat maknana. Saya dah pertama kali pengajian di Kampung Baku tadi kan Kampung Baku itu lewat Singkil Utara lo paling ujung nahan Kampung Lakunas Praja Kampung Baku. Pertama kali pengajian ini di pantai itu aja orang ustad ni lah kaki hiar lalu begini betul hiar kitab nah. Tapi begini setelah dipelajari kitab gue di toko online pun bisa, bayar di tempat pun bisa, pelajari apa pakai guru babi bo ulang nahan kalau memang orang lo guru tak setan betul menjadi guru teh berarti ibadah tak ini jelas orang diterima oleh Allah walau pas ku pelajari dalam sembahyang mungkin pas rukun nak 13 ku kerjakan dalam sembahyang orang lo guruku orang sah. Dan satu lagi kita bahas tolong yuk dulu bro. Nah saya naik dalam 4 sebenarnya sahabat Nabi keempat nih lebih ditinggalkan kai kalam-kalam hikmah mau bagi Abu Bakar Rai ditarik kena sangat berguna wantai dulu. Secerdik orang cerdik ialah takwa. Kalau kita orang takwa ulang merasa pandai ulang memudah boleh guna nak ketulala ulang lagi. Kalau Abu Bakar mendengar kita mau kalau paling bodoh karena tidak ada takwa. Kalau kita sering bermaksiat ulang jangan galak bodoh kita dungu. Ini Abu Bakar Siddiq mengatakan tentang aku ibu. Kalau kita banyak durhaka banyak maksiat. Dan sarana kita bahas karena waktu turut mau. Satu sahabat Nabi yang digelar Satwatullah cambuk Allah. Nah, betul begitu kena ibu. Digelar dengan cara cambuk Allah ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali kalau digelar ia gudang ilmu memang. Kalau yang paling pandai yang pertama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dokter Nabi kalau orang Al-Quran Rahim Ali ialah gudang ilmu. Kalau disenda di dokter Satwatullah cambuk. Dikatakan dengan sedemikian karena bersangatan bencinya di atas ahli kesesatan dan dengan barang yang sudah bersangatan ia ragu yang banyak berpaling. Ali digelar dengan cambuk Allah maknanya ia kalakna dek karena paling moyang hati yang sesat. Makna sesat ini ibu-ibu dirimu termasuk sendai orang lo guna belajar ya dapat pemahaman walau pas sesat. Aku orang berguru kuaca Al-Quran kuaca terjemah Al-Quran tidak boleh saya ambil kesimpulan daripada terjemah tersebut karena para alim ulama saja mengatakan bahwa Al-Quran itu perlu kepada syarahan. Syarahan nagelahana yang di kitab pesantren dalam nama kelas 4 terjemahan Al-Quran ada kelas 4 terjemahan Al-Quran yang dipelajari kelas 4 pesantren. Terus kita yang orang memang dididik seorang guru kalak pesantren ambil 4 tahun leken baru bisa belajar karena terjemahan tentang Al-Quran. Kita yang orang guru pun tahu baca Al-Quran baca terjemahan dan dikatakan dalam Al-Quran seperti contoh wal asri rai dan demi masa sesungguhnya manusia berat kerugian walaupun betul berdosa bagi orang sedemikian. Bebo ulang kini mudah-mudah baca terjemahna baca ambing ahapna orang toh kini tanya ni ustaz gue ni ustaz dek ulang gak wang tanya ke ibu kaji nak guna rahina orang anti ibu. Jadi bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan
Paham abang anda karena hangat ya. Ad-dunya jifatun, dunia itu bangkai. Siapa yang menghendaki ia akan dunia, maka hendak bersabar ia di atas bergaul akan anjing. Ada agak kasar kalau penyampaian Sayyidina Ali. Dunia ini bangkai. Disampaikan Ali ya, Ali bin Abi Thalib, yang bergaul dengan bangkai ini ya anjing. Maka kalau kita memang semata-mata dunia kita cari, juga kita kerja sembahyang orang yang gaul, maka pahamnya mimo sendiri urusan buat agak mahal kia aku belah ni. Dirimu ya. Sebenarnya orang masalah kita buat mencari. Kerja non-stop orang masalah, lembur orang masalah. Yang penting sembahyang dia aman. 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang dapat tepat waktu subuh, lambat ingat. Ya pada zuhur kita tengah mengkaji jam 3 baru istirahat, sembahyang 2 jam 3. Asar pas laku terbenam matahari tongleng jam 6, sembahyang asar rai. Tapi kalau mau terbenam matahari kagak, karena ia waktu-waktunya masing-masing. Orang dapat awal-awal waktu gomo. Yang penting jangan tinggalkan salat. Wa kana yuqtabu, dan adalah ia Ali itu berbicara ia akan dunia. Ali mencuruk ia di dunia. Otaknya bijak mak. Ni alam beda. Bumi serta isinya, langit serta isinya. Mencuruk mau Ali rai. Ya dunia gharun. Wahai dunia, tipu olehmu dengan selainku. Faqat talaqat talatan. Maka sungguhnya aku talak kamu akan 3 talak. Ali rok kenal dunia. Kau dunia, ulang aku kegubui kau nina, ulang aku tipu-tipu kau. Tapi tipu olehmu akan selain aku. Kalau si lewat gumbu-gumbui kau iya, wan tipu-tipu kau iya rako. Makna tipu-tipu dia tadi itu. Wah si bolan adik. Anu gini kaji nih, kalau kami di Ketapang yang hadir di kampung Kumung lah nih, kalak menokoh kulkas, ya si kebengapan, si kelmang ya bengap nih, kalak si menokoh gas, ya si kehangatan, buai di kampung kami. Maka yang bagian endang, oh mau dunia tipu-tipu, wah malum dapat kita sangin luhu-luhu, oh dunia tipu, tahu orang naik nang pajero nih, oh dunia tipu-tipu mau kita asal apa nang pajero naik. Maka Ali merokok ulang aku tipu-tipu kau sugi. Tahu ni mu pakai pas, ora dapat Ali. Tahu ni mu pakai ora dapat Ali. Kusah lagi karena aku kau mau nanggung talak telu. Talak telu itu kau, orang ni bisa nego-nego telu. Masalah talak, kita seorang suami tidak boleh bermain-main terhadap talak. Seandainya nahan puhu kita jauh tak ulang buat diri walau dalam keadaan puhu sah talak. Ada lagi puhu kan. Kau kadena betok, kau hendak sumberkan puhu buat jauh. Jadi kau yang talak, kau dan talak telu. Memendek ulang puhu siri. Jadi kalau Ali langsung dunia itu ditalak. Tapi katakan Ali amaruka kasirun. Umurmu pendek, orang salah. Dunia ini pendek, patut bijak. Aku mau. Begini, aku lahir di tahun 1998. Muda yang ibu. Paling umur 27-28 tahun. Anak-anak deng, kalau dok tempat sedes lain. Aku anak-anak deng tempat sedes dulu. Tuan tak sedes dulu. Baca anak-anak deng aku sih hangkenin tempat sedes. Aku yang si muda nanti. Katiku sih atas seni gimana aku jadi mudahan. Jadi meninggal aku kata temu contoh paling dekat bagian umur kalak 70 tahun. Sedekah ada 100 tahun. 100 tahun sejak karena lebih tempo na. Sedangkan umur akhirat orang lebih tempo na abadin. Selama-lama orang lebih akhirna. Maka insya Allah Ali ulang aku yang daerahnya tipu-tipu ko na siliwan umurmu teguk 20 tahun 40 tahun kecagaluhan dunia kadang so pada wiki
Lutmo yang meninggal waktu waktu anak-anak, meninggal ya waktu kalak yang berumur 15 tahun, 20 tahun. Begini orang tampak ibu, sehat dia. Sekali sekolah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid. Ini memuji sebagai ibu-ibu, kalau cituk makhluk boleh sedalam hati, mati kote nih orang hati ni wagas. Seandainya kena umum ke masjid, tahi saya mengumpulkan contoh, perangkat desa contoh ke jalan lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, musdar nina. Ibu-ibu memuji cituk makhluk boleh sen. Maka perlu dicek hati rayu orang ngeluh. Karena dikatakan meninggal iri mau pelajaran belum ada yang kalak kemudian. Karena kasar lagi, gue pelajaran ibu-ibu. Oh kalak yang meninggal hak tanah pandang, gue naik mau tarik kena. Yang cari-cari na selama ini kan gue kalau orang ibadah na semata-mata kosong. Mati ia nahan kosong, tarik orang bahan. Maka disedang kita ibu. Di momentum malam edah. Hajin-hajin kita duduk di majelis ilmu. Tujuannya ulang padilah ni dicari. Kalau orang sedes lain 1000 kuda ni nak ulang ini ditulus. Kita laus seda niatkan menuntut reba Allah. Sarah. Yang kedua asal dulu iman tadi wagas. Supaya nahan waktu sakratul maut, waktu unggosoh kalian dehta, unggosoh tanggal ta jam ta, iman petong geluh. Perlu kita tidur-tidur itu. Dalam sapu 24 jam, 3 jam geluh iman tadi sapu. Waktu sembahyang luhur wain 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, wa istighfar nawain musarawaki ini sejam geluh iman na. Mikir 27 jam na. Orang yang hadir pengajian, begibonan, ceramah ko, hampir 2 jam. 2 jam lawan duduk dan 2 jam go iman na geluh. Padahal aku mendokternya, karena memang ini dokter Nabi duduk dalam majelis ilmu, imannya hidup. Insya hadir duduk dalam majelis ilmu. Maka iri perlu kita tinjau. 3 jam yang kita gunakan dalam ibadah, 3 jam iman kita betul-betul geluh ya. Kurasa kalau pengalaman hidup orang kalah. Aku 28 tahun, kalau mengeluargakin paling sekitar 6 tahun mengkecah. Orang-orang tua aku hendak buaya yang mengarungi kehidupan berbanyak macam. Misalnya sebenarnya warin utang aku ceramah. Aku hanya sebagai pengingat. Bagi sembahyang lain bukan Tuhan, kita ingatkan toleh. Bagi ada yang disampaikan ahli, mungkin kau buaya yang Tuhan. Maka hendak kita kaji-kaji kalau pertanyaan di dalam pembahasan, di luar pembahasan boleh. Kalau kami akhir ada pertanyaan yang cepat habis. Nah, ada lo pertanyaan. Ibu atau apa? Bertanya, orang apa? Mau Aisyah malam ini, kesimpulan pada malam ini kita ingat mau ya karya yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq Dai. Yang pertama, orang yang paling beruntung ialah orang yang takwa. Orang yang paling rugi ialah orang bermaksiat. Dan perkataan Ali bin Abi Thalib Dai bahwa dikatakan dunia itu bangkai, maka asa ulang kita hajin di dunia yang kita ingat mang sekali-kali ibadah ta, ingat mang sembahyang ta, ingat puasa ta, ingat sedekah. Wajib ulang wajib nanti yang sunat kita mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada katakan yang salah itu dari diri kami sendiri, dan bila ada kata-kata kami yang betul-betul menunjuki kita, yang mengarahkan hati kita iri, cituk pula dari kami semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami akhiri,
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min ghizyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa lijaddina wa lijaddatina wa liqarabatina wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah bi barakati hadzal majlis anzil rahmata wan ni'mata wal barakata was salamata alaina khassah wa ala jami'il mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله. Tentang memperbaiki hati ataupun memperbaiki keimanan memang Anda sangat perlu bagi saya pribadi, aku pribadi itu, karena Anda menyentuh sekali dari ceritana segala amal ini bermula dari hati kita sendiri. Ini cara melunakkan hati Anda sehingga kita bisa memperbagus amalan-amalan. Mudah-mudahan karipeh yang disampaikan Anda sangat bermanfaat atau menjadi iktibar bagi kita bersama untuk sama-sama kita mengintrospeksi tentang keimanan kita masing-masing. Mungkin demikian sambing yang bisa disampaikan kami sebagai pembawa acara, dan kami ulang balik kepada Al-Ustaz, mohon kita selaku pendengar mohon izin supaya karya-karya yang disampaikan Andai menjadi amalan bagi kita, kehidupan kita sehari-hari, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami pengiroi bagi kita bersama supaya ulang kita beranjak lebih dari bekas kundulta, karena mungkin insya Allah sedikit naik ahli bait, alul bait menyediakan makan ringan supaya kita bagi anak muda kami gotong lebih sekejap untuk menghilang supaya terlaksana dengan sempurna sampai sempurna. Jadi kami sebagai pembawa acara terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, karena makan ini berada di
Muka kita indah, datang kita bersama, mari kita cicipi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rata senda, suami sama-sama kita bismillahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang-ulang dari mana? Ulang-ulang. Ulang dari dia.